semuanya, balik lagi di podcast Ngomongin Korea bareng aku, Tika. Nah, teman-teman, di podcast kali ini aku bakal ngebahas soal perbedaan nonton konser di dalam dan di luar negeri. Nah, sebelumnya podcast kali ini berdasarkan semua pengalaman aku ya. Tentunya yang konser yang ditonton yaitu konser K-pop. Nah, kali ini aku akan ngebandingin pengalaman aku nonton konser di Jakarta sama nonton konser di luar negeri yaitu Malaysia. Waktu itu nonton konser The DNE atau Super Junior DNE. Nah, yuk langsung aja perbandingan-perbandingan yang bisa aku share ke kalian. Yang pertama itu soal tiketing. Nah, kalau soal tiketing ini hampir semuanya sama ya. Mulai dari ngewarnya lewat internet dan bisa juga beli langsung di tiket booth. Tapi kan karena Malaysia jauh ya, jadi karena kita orang Indonesia ya otomatis kita harus melewati webnya. Untuk web juga kita sama-sama ngewar, cuman beda di situs penyedia layanan tiketnya aja. Nah, kebetulan di konser DNI ini untuk ngewarnya aku nggak terlalu ribet dan kebetulan itu 3 hari setelahnya aku baru booking dan puji Tuhan banget aku dapat di posisi standing yang depan panggung. Kalau di Indonesia agak susah ya, tergantungnya konsernya juga. Kebanyakan sih konser Super Junior yang aku dapat di Jakarta itu cukup susah untuk mendapatkan tiketnya. Tapi puji Tuhan sekali lagi setiap konser Suju itu pasti aku dapat tiketnya sesuai dengan keinginan. Nah, lanjut untuk proses tukar tiket. Kalau di Jakarta itu kan tukar tiketnya bisa H-1 atau H-2. Nanti kita datang ke Jakarta terus kita tukar tiketnya via tiket booth yang disediain oleh penyedia layanan tiket. Nah, kalau di Malaysia untuk penukaran tiket di konser DNA ini kemarin itu cukup hanya print at home. Jadi sewaktu aku sampai di Malaysia itu aku nggak perlu tuker tiket fisik lagi nih teman-teman. Jadi aku udah ada bukti booking tiket yang udah aku print, tinggal aku bawa dan nanti pas masuk venue tinggal aku tunjukin itu buktinya. Namun ada juga pilihan untuk tiket fisiknya dikirim ke rumah kalian masing-masing. Cuman tentunya juga ada biaya. Nah, buat kalian yang nonton sendirian kan sayang banget itu harus kirim tiket dari Malaysia ke Indonesia dan yang biayanya juga cukup mahal. Tapi buat kalian yang punya budget untuk kirim tiket fisik sih boleh aja ya buat istilahnya itu buat instastory atau upload foto mengabadikan. Itu kan kalau pakai kertas print-printan itu kan kayak nggak kelihatan seni-seninya kayak gitu ya, atau kayak nggak berasa nonton konser lah istilahnya. Tapi berhubung aku dengan budget terbatas ya jadi aku nggak pakai pilihan itu. Nah, lanjut ke sistem antrian. Kalau di Malaysia kemarin khusus Suju DNI ini itu ada KN alias nomor antrian. Nah, tapi KN ini bener-bener gak berguna banget nih teman-teman. Jadi aku itu beli yang standing dan aku dapat KN. Tapi sampai di sana itu aku berdirinya gak sesuai dengan nomor antrian yang aku punya. Aku nggak tahu ini masalahnya di mana. Seharusnya aku dapat posisi B, tapi aku malah di belakangnya M atau N kayak gitu, aku lupa. Nah, ini sebenarnya aku juga bingung karena baru pertama kali nonton konser di luar negeri. Jadi aku nggak tahu ini salahnya promotor yang nggak tegas atau emang nonton di konser di luar negeri juga sama aja dengan di Indonesia yang standing. Kalau di Indonesia nonton konser standing itu emang nggak ada nomor antriannya, jadi ya siapa cepat ya kalian antri paling depan. Jadi kalau misalnya kalian datangnya pagi ya kalian bisa dapat posisi antrian yang lumayan bagus. Beda kalau kalian nonton yang duduk, karena setiap nonton duduk itu mau di dalam atau di luar negeri ya tetap aja ada nomor kursinya dan gak akan diambil orang gitu. Nah, terus kalau untuk standing dorong-dorongan gak sih? Nah, di bayangan aku pertama kali pengen nonton di luar negeri itu berharap kalau standingnya beda dengan standing di Indonesia. Karena kebanyakan konser di Indonesia yang aku datengin standingnya itu otomatis dorong-dorongan. Jadi kayak pada pengen paling deket panggung kayak gitu. Ya kadang termasuk aku juga sih ya.
Berhubung karena kita didorong dari belakang, ya otomatis badan dan kaki ini ikutan maju ke depan kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman, pada saat aku nonton konser DNI di Malaysia ini bener gak ada bedanya. Standingnya itu juga dorong-dorongan. Tetap aja gak teratur, padahal udah paling depan nih deket panggung. Istilahnya ya udah bisa ngelihat opa tuh dengan sangat jelas. Masih aja mereka dorong-dorongan. Ya kalau soal yang kayak gini bener gak ada bedanya nih antara di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan yang terakhir itu mungkin pada saat selesai nonton konser, sama aja ternyata sama-sama susah cari transportasi. Jadi buat teman-teman yang udah pernah nonton konser pasti tahu susahnya nyari transportasi ya, kecuali kalau kita bawa transportasi sendiri gitu. Nah, dari pengalaman aku nonton konser DDNI di Malaysia, ada nggak sih perbedaan yang sangat berkesan dengan nonton di Indo? Sebenarnya sih nggak jauh beda, karena aku masih mengalami beberapa hal yang sama ketika aku nonton konser di Jakarta. Cuman enaknya sih pas ngantri merchandise gak rame dan untungnya itu masih kebagian. Aku nggak tahu gimana situasi di negara lain ya, dan apa kebetulan di Malaysia ini waktu Suju DNI ini konsernya juga nggak terlalu rame penontonnya. Jadi aku ngerasa enak-enak aja walaupun ya pas mau ngantri masuk itu nggak sesuai dengan harapan. Tapi ya secara garis besar aku masih bisa menikmatin konser itu dengan baik. Cuman permasalahannya adalah di kamera handphone aku yang saat itu sangat-sangat tidak mendukung. Seharusnya aku di depan bisa ngerekam video itu dengan baik, tapi ternyata handphonenya ya begitulah teman-teman, jadi agak-agak ngeblur dikit semua video yang aku rekam. Nah, aku nggak tahu perbedaan nonton konser di negara lain seperti di Singapura, Malaysia, di Singapura atau di Jepang atau di Korea, dan kayaknya juga masing-masing negara punya keunikan sendiri. Aku kira nonton konser di Malaysia itu hampir sama kayak konser di Korea, ternyata enggak. Karena menurut pengalaman teman-teman aku yang udah pernah nonton konser di Korea, itu benar-benar mereka tertib banget ngantri, yang ngantri masuknya sesuai dengan nomor antrian. Terus pas di dalam nggak ada dorong-dorongan, semuanya tertib. Terus tidak ada handphone yang diangkat-angkat untuk ngerekam kegiatan selama konser itu berlangsung. Dan sayangnya di Malaysia aku nggak merasakan ini. Jadi ya menurut aku nonton konser di Malaysia khususnya di Super Junior DNI ini hampir sama persis dengan konser-konser Suju yang pernah aku datangin di Indonesia. Cuman kalau untuk konser Super Show yang terakhir itu aku agak ada yang berbeda dari biasanya, dan nanti akan aku ceritain ke kalian di podcast khusus ya. Nah, mungkin segitu dulu perbedaan yang bisa aku bagiin ke kalian. Jadi mungkin kalian punya pengalaman sendiri yang udah nonton konser di luar negeri, gimana bisa kalian share ke aku lewat email. Nanti bisa aku rangkum lagi pengalaman kalian dan bakal aku bikinin podcastnya kalau banyak yang nge-share. Oke, mungkin segitu dulu soal ngomongin perbedaan nonton konser di Indonesia sama di luar negeri. Dan sekali lagi aku bilang kalau ini berdasarkan pengalaman aku ya. Mungkin teman-teman yang lain ada nonton konser yang lain di Malaysia dan ternyata berbeda dengan pengalaman aku, ya monggo di-share lagi. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Annyeong.